Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita rasanya karena di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan pagi oleh Resort GKI Puruk Cahu di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Dan hari ini saya rindu bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh sukacita di tahun yang baru ini, kami berterima kasih karena Tuhan boleh perkenankan kami untuk bisa menapaki hari di tahun yang baru. Dan di pagi hari ini kami akan mengawali segala sesuatunya dan kami akan bersama-sama bersekutu dalam satu renungan dan kami dikuatkan dalam pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua di tempat kami masing-masing dan hamba-Mu yang akan mewartakannya melalui media ini. Biarlah Tuhan pakai kami semua, Tuhan urapi dan firman-Mu boleh dinyatakan bagi kami. Berbicaralah dan bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh rindu mendengarkan suara kebenaran-Mu. Amin. Saya akan bacakan bagi kita dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengambil tema di pagi hari ini, segala sesuatu ada masanya. Pernahkah saudara-saudari sekalian berpikir atau berangan-angan, sekiranya saja waktu ini bisa kita putar kembali untuk mengulang beberapa peristiwa yang menyedihkan atau yang menyenangkan di masa yang telah lampau dalam kehidupan ini, agar kita mampu, mungkin ada yang ingin memperbaiki kesedihan atau mungkin ingin mengalaminya sekali lagi dalam masa kesukaan. Firman Tuhan dalam nats ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masanya. Masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada pada awalnya dan juga ada akhirnya. Yang dimaksud segala sesuatu dalam nats ini meliputi 3 hal. Yang pertama, ada hal yang meliputi kegiatan sehari-hari. Contohnya ada hal untuk menanam dan juga mencabut, ada hal untuk merombak dan juga membangun, ada hal juga untuk merobek dan juga menjahit, dan ada juga hal untuk untung bahkan juga mungkin rugi. Kemudian yang kedua, kegiatan yang melibatkan perasaan, seperti menangis, seperti
mengasihi, membenci, berbicara, bahkan juga berdiam diri. Dan yang ketiga, ada yang berkaitan dengan peristiwa kehidupan. Seperti lahir, meninggal, perang, berdamai. Hal yang sama juga mungkin kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Dan sebuah contoh bagi kita di pagi hari ini seperti seorang anak dan juga orang tua. Di mana orang tua melihat dan mengikuti proses dari si anak ini sejak dari masa kecilnya. Contoh, ketika seorang anak ia mulai bertumbuh dewasa, dari sejak ia balita, ia bisa bersepeda misalkan. Tapi ketika ia sudah bertumbuh dewasa, ia tidak mungkin menaiki sepeda ini lagi. Dan hal demikian tidak bisa diulang dalam kehidupan. Dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menurut Raja Salomo, tindakan yang terbaik untuk menyikapi masa hidup ini ialah dengan berlaku bijak. Orang bijak menurut nas ini adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah kehendaknya. Bahwa rancangan Tuhan adalah sesuatu yang terbaik. Meskipun memiliki rasa sakit harus dirasakan oleh setiap orang. Orang yang dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya. Ia juga tidak mudah mengeluh karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang merancangkan masa hidupnya. Yaitu hidup untuk kemuliaannya. Yang penting dan yang perlu kita ingat adalah Tuhan meminta kita untuk menggunakan masa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Meski terkadang masa hidup ini kita menyadari tidak akan pernah kembali atau terulang kembali. Masa hidup kita ini adalah masa hidup yang diperhitungkan oleh Dia. Karena dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang Ia buat itu pasti yang terbaik dan akan menjadi indah bagi kita. Mari kita bersama renungkan bahwa dalam masa hidup kita masing-masing harus memiliki dan harus diatur dan berisikan kehendak dan dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa di pagi hari ini, di mana kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kesempatan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan kami juga percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan, itu bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, yang mendatangkan duka cita. Tapi justru membentuk hati kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Karena kami mengimani bahwa segala yang sudah Tuhan rancangkan itu baik adanya bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami. Terlebih di hari ini, di tahun baru ini, kami bersyukur karena Tuhan sungguh begitu baik. Memperkenankan kami melangkah di tahun 2022. Biarlah kami menyerahkan tahun ini dan kami yang mengarunginya penuh dengan kepastian, penuh dengan rasa optimis, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan akan tetap senantiasa memberkati kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Di tempat kami masing-masing, di tempat kami berada. Kami yang sakit Tuhan pulihkan. Kami yang bergumul kiranya Tuhan campur tangan. Biarlah semua ini jadi atas kehendak Tuhan saja. Dan bukan kehendak kami yang jadi. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.